Baik, eh, kita lanjut ya. Tadi sampai mana? Sampai kualitas yang sama ya? Ya, jadi benda atau barang yang dijadikan uang tadi itu harus memiliki kualitas yang sama, nggak boleh satu ukurannya 10 cm, satu ukurannya 8 cm, itu nggak boleh. Itu contoh gampangnya ya. Jadi pokoknya semua kualitasnya harus sama, bahannya harus sama, dan lain-lain. Dan yang kelima yaitu tadi tahan lama. Jadi salah satu, sorry, sebentar. Jadi salah satu kriteria barang yang dapat dijadikan uang atau distandarkan sebagai uang itu harus memiliki sifat tahan lama. Kenapa? Soalnya kan kalau benda itu gampang rusak itu kan nanti uangnya juga gampang rusak gitu. Dan itu akan mempengaruhi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Kalau jumlah uang beredarnya itu nggak sesuai sama yang dirancang oleh bank sentral, itu akan dikhawatirkan menyebabkan dampak ke perekonomian. Misal contoh nih, kalau misal pemerintah awalnya berharap dengan mengedarkan sejumlah 1 triliun rupiah ke masyarakat, masyarakat bisa membeli atau bisa daya beli masyarakat meningkat dan pertumbuhan ekonomi bisa lebih bagus gitu. Nah, ternyata ternyata uang yang sampai di masyarakat itu banyak yang rusak. Akhirnya jumlahnya nggak sampai 1 triliun rupiah. Sehingga yang diharapkan pemerintah dengan mengedarkan sejumlah uang segitu tadi itu nggak bisa dicapai gitu. Makanya ini sangat penting. Makanya itu Bank Indonesia kan hak oktroy tadi dia punya hak untuk mencetak, mengedarkan, kemudian dan juga hak untuk menarik uang dari peredaran. Jadi kalau uangnya itu udah rusak-rusak, misal siapa nih? Umi beli pentol di depan gitu. Terus Umi dapat kembaliannya itu receh semua, udah nggak kayak uang yang layak edar. Itu sebenarnya Umi bisa menyerahkan ke bank umum untuk ditukarkan dan kemudian itu sebenarnya kan uang udah nggak layak edar. Itu kemudian dari bank umum diserahkan ke Bank Indonesia untuk dilenyapkan atau dihancurkan gitu. Karena itu akan mempengaruhi jumlah uang di masyarakat. Nggak seimbang, nggak sesuai dengan harapan Bank Indonesia terhadap jumlah uang yang beredar gitu. Itu ya. Jadi misal nanti siapa nih Umi atau Najma atau Nurma punya uang celengan gitu, udah lama banget nyelengin sampai di dalam celengan itu udah berdebu, udah jelek gitu. Nah, kalian kalau mau beli sesuatu mending ditukarkan dulu ke bank umum ya, karena kalau kalian tukar ke bank umum nanti kalian dapatnya tetap sama kok, dapatnya tetap sama, tapi uang yang jelek-jelek tadi itu bakal diserahkan ke Bank Indonesia untuk dihancurkan gitu teman-teman. Karena itu mempengaruhi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Nah, kemudian yang dua terakhir yaitu tidak mudah dipalsukan. Jadi kalau kalian lihat di di dompet kalian kan uang itu ada ciri-cirinya ya. Dulu kalau kampanyenya untuk melawan
banyaknya pemalsuan uang itu kan dilihat, tapi gimana sih? Dilihat, ya dilihat, diraba, diterawang gitu ya. Karena di sana Bank Indonesia dalam membuat uang itu ada ciri-cirinya. Misal di sini ya ada gambar pahlawan, kemudian ada nomor seri, kemudian di sini ada pita pengaman dan lain-lain gitu ya. Jadi itu tujuan agar si Bank Indonesia itu gampang untuk melacak pemalsuan uang, gitu. Pemalsuan uang. Nah, makanya syarat uang yang selanjutnya yaitu nggak mudah untuk dipalsukan. Tapi emang berarti selama ini uang kita masih gampang dipalsukan ya. Buktinya masih banyak praktek pemalsuan gitu. Berarti kurang aman ini uang kita. Kemudian yang terakhir yaitu mudah dibagi tanpa mengurangi nilai. Jadi uangnya itu gampang dipindah tangankan gitu. Bisa kan kalau uang dalam bentuk lembaran kertas atau dalam bentuk logam itu kan gampang dikasih ya, gampang dibagikan ke orang-orang. Nggak harus memotong dulu, nggak harus membagi rata dulu gitu. Jadi dia gampang dibagi. Ini syarat-syarat uang. Selanjutnya kalian bisa perdalam lagi dengan belajar di rumah ya, melalui internet ataupun YouTube gitu. Coba dilihat syarat-syarat uang tadi, ilustrasinya gimana. Mungkin ada pengertian-pengertian yang lebih baku. Kan saya cuma menjelaskan supaya kalian memahami. Sebenarnya kalau kalian lihat di buku, kalau kalian udah ambil buku, di situ udah dijelaskan secara rinci sih pengertian bakunya. Baik, sampai sini ada yang ditanyakan teman-teman? Nggak ada. Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Kita lanjut ke apa nih? Selanjutnya pengelolaan uang oleh Bank Indonesia gitu. Jadi Bank Indonesia tadi punya hak oktroy gitu, hak untuk mengedarkan, hak untuk mencetak, mengedarkan, mencabut, dan menarik uang gitu. Nah, ini sesuai peraturan Bank Indonesia nomor 21 garis miring 10 garis miring PBI garis miring 2019. Sorry, ini saya tipe ruhiyah. Untung nggak rukiah gitu. Rupiah. Jadi fungsi Bank Indonesia dalam pengelolaan rupiah itu ada 6. Yang pertama yaitu merencanakan. Merencanakan itu maksudnya gimana sih? Jadi berapa jumlah uang yang ingin diedarkan di masyarakat itu dihitung dulu oleh Bank Indonesia. Kita misal di tahun 2021 pengen meningkatkan konsumsi masyarakat, maka masyarakatnya harus punya uang dong. Nah, kalau masyarakat harus punya uang, berarti kita harus nyetak uang lebih banyak gitu. Nah, di sini fungsi perencanaannya. Kemudian fungsi pencetakan. Dari perencanaan tadi dicetak. Ini masih fungsinya Bank Indonesia. Berapa uang yang kita cetak? Nah, siapa tadi yang mencetak uang? Apa sih permuri-muri? Peruri. Ya. Gimana? Peruri. Ya, permuri. Jadi Bank Indonesia itu menetapkan berapa kita harus mencetak uang di tahun 2021. Siapa yang mencetak? Yaitu Badan Usaha Milik Negara yang tugasnya mencetak uang, yaitu Perum Peruri. Perum Peruri.
mana tempatnya itu, Ustaz? Tempatnya peruri, pabriknya ya? Pabriknya di mana ya? Saya kurang tahu ya. Yang saya dengar itu di daerah Jawa Tengah kayak. Saya Datengin yuk. datengin. Masih pandemi, guys. Iya. Terus Takutnya ya, ada yang kebuang gitu kan bisa diambil. oh nggak bisa, itu nggak bisa. Jadi kalau kalian, kalau orang yang kerja di sana itu masuk harus steril, dicekin, nggak boleh bawa apa-apa, pulang juga dicekin. Kalau ketahuan ya kalian udah out dari sana. Ya diperkarakan karena itu mempengaruhi jumlah uang yang beredar, itu termasuk pelanggaran besar. Terus yang ketiga yaitu pengeluaran ya. Nah, kalau pengeluaran ini berarti dari mencetak uang tadi kemudian diedarkan ke masyarakat. Dan yang keempat yaitu pengedaran. Maksudnya pengedaran ini apa kok? Tadi kalau pengeluaran sudah diedarkan ke masyarakat, Ustadz, kenapa kok masih ada pengedaran lagi? Berarti pengedaran di sini Bank Indonesia itu mengontrol uang yang ada di masyarakat. Apakah itu peredarannya sesuai atau ada kelebihan peredaran yang disebabkan oleh tangan-tangan kotor yang membuat uang KW gitu. Itu kan akhirnya bisa diketahui dari situ kalau ada pelanggaran-pelanggaran dan lain-lain. Nah, kemudian yang kelima yaitu fungsi pencabutan dan penarikan. Jadi tadi kalau ada uang yang udah kondisinya rusak parah, udah udah lecek sekali, kemudian atau udah dimakan rayap, itu kan harus ditarik, harus dicabut oleh BI, harus dihancurkan gitu. Atau menarik uang, maksudnya kayak kan kemarin di tahun 2020 ada peraturan yang menyebutkan kalau uang pecahan 5.000 yang gambar apa ya, pokoknya tahun emisi tahunnya itu tahun terbitan 2000 itu harus dicabut dari peredaran uang, harus. Nah, ini fungsi penarikan uang oleh Bank Indonesia. Jadi uang-uang yang udah nggak laku gitu ditarik lagi oleh Bank Indonesia biar dia nggak mempengaruhi jumlah uang yang beredar. Nah, Ustadz, kenapa kok kita pernah tahu ada orang yang hobinya ngoleksi duit-duit langka gitu, Ustadz. Nah, sebenarnya itu kan kalau jumlahnya nggak banyak, itu nggak apa-apa. Tapi kalau jumlahnya banyak, itu akan mempengaruhi jumlah uang yang beredar. Makanya uang-uang yang udah rusak, uang-uang yang udah nggak layak pakai, kemudian uang-uang yang Najma, uang-uang yang udah nggak laku itu harus dicabut dan ditarik dari peredaran uang. Nah, kemudian dimusnahkan gitu. Dimusnahkannya gimana? Bisa dibakar. Kemudian kalau kalian pernah lihat tukang rongsok, ada yang pernah tahu tukang rongsok yang dia mencacah kertas? Iya. Nah, Tahu. kayak gitu praktek pemusnahan uang itu, teman-teman. Jadi uang sebelum dibakar itu dicacah dulu, ini biar nggak ada bentuknya. Kalau langsung dibakar
Takutnya nanti ada orang-orang yang memanfaatkan itu, termasuk pegawainya. Makanya kalau orang jadi pegawai BI itu sangat diawasi terkait uang-uang yang mereka kelola gitu. Oke, dari sini ada yang ditanyakan? Tidak, Ustaz. Nggak ada Ustaz. Nggak ada yang ditanyakan? Enggak. Nggak. Baik, Lagi. kalau nggak ada yang ditanyakan, kita tinggal 3 slide lagi. 3 slide, kita lanjut ya. Nah, yang kedua yaitu kita membahas tentang alat pembayaran non tunai. Nah, kalau non tunai ini macam-macamnya sangat banyak sekali gitu teman-teman. Tadi juga sudah sempat dibahas di pas kita ngomongin jenis uang ya. Di uang kartal, uang viral sama uang elektronik tadi. Jadi alat pembayaran non tunai ini merupakan alat pembayaran yang sah tanpa menggunakan uang kartal, yaitu uang kertas sama uang logam dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan bank. Nah, di sini ada berbasis kertas, ada yang berbasis kartu ya, alat pembayaran memakai kartu, menggunakan kartu. Kemudian ada yang kemudian berkembang dalam bentuk elektronik. Jadi kita bahas satu persatu ya. Jadi yang berbasis kertas ini ada diantaranya ada cek. Kalau cek ini ada yang tahu pengertiannya cek? Surat Itu loh, bersyarat untuk membayar yang nanti sejumlah bisa narik lewat kertas itu. Ya, Terus nanti ditulis jumlah uangnya. benar. Biasanya di sinetron, Ustaz. Iya. dan di review. Biasanya kalau di sinetron itu gimana? Orang ini ya yang kayak nonton Kayak buku gitu, bentuknya persegi panjang, terus ditulis-tulis, terus disobek, dilempar gitu. Oh iya benar. Ya, Nah, jadi kalau cek itu dia bisa diuangkan ya. Jadi kayak misal nih saya bos kalian gitu. Saya bos kalian, kemudian saya ngasih uang untuk Aldo. Aldo saya kasih uang senilai 100 juta untuk kamu uangkan sebagai pesangon kamu. Kamu saya pecat. Gitu. Gitu. Ya itu contohnya ya. Kamu saya pecat. Nah, itu saya kasih cek. Nah, saya kasih cek senilai 100 juta ke Aldo dan Aldo bisa menguangkannya ke bank yang tadi yang dia di ceknya tadi. Misal saya tadi banknya pakai bank BCA, berarti Aldo bisa menguangkan 100 juta itu di bank BCA. Gitu ya tuh. Bagi-bagi. Kemudian bilet giro. Bilet giro bedanya sama cek apa? Ada yang tahu? Nggak tahu, saya nggak pernah dengar malah. Nggak pernah dengar ya? Membukukan dari rekening yang bersangkutan kepada rekening pemegang yang namanya tercantum pada bilet giro. Iya benar. Contohnya gimana, Mi? Mati ya. Contohnya gini, misal nih Umi Kulsum sama Najma, dia rekan bisnis gitu. Tolong dimatiin ya. Jadi misal bisnisnya bisnis kerudung gitu. Nah, si Umi nih order ke Najma. Najma, aku butuh suplai kerudung nih dari kamu.
Oke, segini ya, transfer senilai 50 juta. Ini kalau dilihat giro, berarti dia memindahkan dari sesama yang punya rekening yang sama gitu. Paham nggak? Jadi kalau transfer pakai kartu ATM itu kan ada limitnya ya. Kalau biliat giro ini nggak ada limitnya. Jadi kamu nanti datang ke teller. Saya mau mindah bukukan ke Najma gitu, senilai 50 juta. Nah, ini berarti nanti uangnya Umi dari rekeningnya Umi langsung terkurangi senilai 50 juta dan si uangnya Najma dapat transferan dari Umi senilai 50 juta. Karena kalau kita menggunakan transfer ATM itu ada limitnya, teman-teman. Nggak bisa langsung 50 juta ditransfer cash gitu. Kecuali kalian yang premium ya, dan itu yang apa? Tabungannya udah MM-an kayaknya. Iya dong. Tapi ya itu tadi, kalau orang-orang biasa kalau pengen transfer banyak berarti lewatnya lewat bilet giro gitu. Nah, kalau nota debit ini pengertiannya apa, Mi? Umi udah punya bukunya makanya dia. Surat perintah dari nasabah kepada bank biliat giro kan, Ustaz? Nota debit. Oh, ya guys, biasa guys. Warkat atau surat untuk menagih nasabah bank lain melalui clearing. Clearing. Gak Ya, paham Ustaz. Nggak paham ya? Jadi misal saya punya, misal contohnya gini, saya punya transaksi sama Najma. Najma, saya sebagai penjual, kemudian Najma sebagai pembeli. Nah, Najma ini kan belum bayar, kemudian saya menagih dia lewat surat berharga tadi, surat yang saya tagihkan ke Najma yang berisi dengan nomor rekening saya tagihkan ke Najma. Kemudian Najma waktu bayar itu ke teller bank dengan menunjukkan surat tagihan dari saya tadi. Paham nggak? Paham. Nah, paham ya? Paham. Iya. Nah, ini tadi yang berbasis kertas ya. Jadi berupa kertas itu, kertas. Nah, kalau yang satunya itu berupa kartu, ada kartu kredit sama kartu debit. Kartu kredit itu kan berarti kalian menggunakan jasa utang dari bank ya. Jadi kalau kalian pakai kartu kredit itu berarti kalian menambah jumlah utang kalian ke bank gitu, teman-teman. Kalau kartu debit ini nama lainnya itu kartu ATM. Jadi kartu ATM kalian itu kartu debit. Nah, ini kartu yang dia di dalamnya bisa menggunakan transaksi dari tabungan yang kalian miliki gitu. Misal nih saya belum punya kartu kredit, jadi saya contohkan kartu debit aja. Jadi kartu debit saya misal BNI gitu, dan saya punya setiap bulan saya ditransfer oleh sekolah berupa pendapatan saya. Dan kartu debit itu saya gunakan untuk transaksi. Misal saya gunakan untuk beli kebutuhan bulanan di Superindo, kemudian mentraktir teman saya di sushi teh dan lain-lain gitu. Nah, itu kan berarti saya bayarnya langsung ke kasirnya, yang kalian tahu biasanya digesek itu loh teman-teman, pakai kartu itu.
digesek kemudian dimasukkan PIN saya dan akhirnya dari situ langsung terpotong jumlah tabungan yang saya miliki. Kalau kredit, kalian nanti bertambah jumlah tagihan yang kalian bayarkan tiap bulannya. Gitu. Paham ya? Paham. Paham ya? Jadi kalau kredit kalian menambah utang, kalau kartu debit tadi tabungan kalian berkurang gitu. Dan yang terakhir yaitu yang berbasis elektronik. Jadi uang elektronik itu apa? Alat pembayaran non tunai yang diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetorkan terlebih dahulu. Ya benar. Jadi kalian pasti di sini kan udah, saya yakin kalian udah melakukan prakteknya ya. Entah itu pakai GoPay, pakai ShopeePay dan lain-lain gitu. Jadi kalian kan biasanya kalau pakai GoPay itu kan kalian mengisi dulu ya, top up dulu. Top up dulu sejumlah nilai tertentu, baru kalian bisa membuat itu untuk transaksi kalian. Nah, di yang berbasis elektronik ini ada e-money sama e-wallet. Kalau e-money ini bentuknya kartu ya, bentuknya Ya. kartu. Contohnya apa tadi? Ini Bank DKI. Ya, contohnya Bank DKI itu J-Card ya, J-Card. Saya punya beberapa kayaknya. Widih. Ini Bank DKI. Kemudian ini e-money ya, e-money dari Mandiri. Kemudian ada yang ini Flash. Nah, ini gunanya Ustadz, buat apa? Hah? ngevlog ya Ustadz. Iya. Jadi ini kan kebutuhan sekarang kalau dulu mungkin waktu saya sempat di Jakarta itu sangat membantu kan. E-money ini semua kegiatan sangat membantu karena dia tinggal tap-tap gitu aja. Jadi e-money ini dalam bentuk kartu gitu. Kalau e-wallet yang ada di aplikasi kalian, misal kayak GoPay, terus Link aja. ShopeePay, link aja, dan lain-lain. Nah, saya nggak ngasih tunjuk ke kalian karena saldo GoPay saya 0 gitu. Kalian pasti sudah ini ya, sudah mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi saya rasa untuk yang berbasis elektronik ini kalian sudah paham dengan kafah. Oke, ini slide terakhir. Ada yang ditanyakan dari awal sampai akhir, teman-teman? Atau dari pertemuan kemarin? Ada. Apa? Ada tugas Ustadz. Ada. Ya, sudah saya, iya tugasnya sudah saya share di Google Classroom. Jadi kalian bisa mengerjakan tugasnya maksimal hari ini pukul 9.00 waktu Indonesia Barat. 9 malam ya maksudnya 21.00. Nggih. Ya Ustaz. Nah, dari kemarin ada yang ditanyakan nggak? Yang bank sentral, kemudian sistem pembayaran yang kita ngomongin BI, RTGS dan lain-lain. Kemudian yang tentang alat pembayaran hari ini ada yang ditanyakan? Enggak. Serius. Kalau nggak ada yang ditanyakan, minggu depan kita lihat saja nanti. Oke. Nanti dikerjakan ya soalnya, soal ininya, soal tugasnya. Ya Ustaz. Ya Ustaz. Oke. Nggih Ustadz.
Baik, saya close share dulu. Sorry, ada banyak ya ternyata hari ini yang nggak masuk ya. Ivan nggak masuk. Ivan tadi izin. Kemudian siapa? Ava ada, Rehan Nila ada. Nila kemana Nila? Nila Nila. Nggak tahu Nila saya minggu, chat nggak dibales. Nila minggu kemarin kesiangan. Kalau sekarang nggak tahu apa kesiangan lagi. Nggak tahu ya. Terus si Akil kemana? Ada yang tahu? Nggak pernah ikut Ustaz. Apakah Dia ikut semua mata pelajaran? kemarin nggak ikut. Keseringannya itu enggak. Ya, gitu ya. Ya mungkin apa ya, sulit bangun pagi kayaknya. Terus siapa ya? Yang cewek Vina kemana Vina? Iya, nggak pernah ikut Ustaz. Vina juga nggak pernah ikut. Biasanya jam pertama ikut biasa. Ya udah, nanti saya yang ngechat dia aja langsung. Soalnya kemarin juga tugasnya belum dikumpulkan ke saya. Oke, baik. Terakhir silakan di-on-kan kembali. Dulu. Aduh. On-kan kembali dan kita absen akhir pelajaran. Bentar aja, karena Zoom kita akan segera selesai juga. Ayo. Ayo on kan kameranya. Duh, kok kamera buru sih? Harus. Ayo Ava, Rehan, Aldo, sama Zulfan di on-kan dulu sebentar kameranya. Kemudian kita selesaikan pertemuan kita hari ini. Yuk. 1, 2, Mami. 3, 4. Ava, Zulfan. Ya Ustaz. Buka kameranya, Van. Apa? On-kan kameranya, Ava juga. Nurma juga, Rehan. Ayo. Ava, Nurma, tinggal berdua nih. Mami. Tuh, malah keluar. Oke. Aldo, buka dulu. Nasma. Oke. 1, 2, 3. Oke, satu lagi ya. Lagi. 1, 2, 3. Siap. Hah? Oke, sudah ya, anak-anak. Oke, untuk pertemuan kita pada pagi hari ini saya cukupkan. Silakan cek di Google Classroom kalian. Saya sudah kasih tugas untuk hari ini. Saya tunggu jawaban dari tugasnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. La ilaha Mohon, illallah. mohon maaf apabila ada salah kata. Kalau ada yang ditanyakan silakan japri ke saya atau bertanya di grup ya. Oke, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Siap. Sudah ya Ustaz? Ya sudah siap. Silakan keluar nggak apa-apa.